Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari nomor MPM 2404301017 dari kelas Bela Negara G116. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat artikel yang saya buat, yaitu dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Lewat pemilu sendiri, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan politik. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Namun dalam praktiknya, pemilu di Indonesia masih sering diwarnai oleh berbagai pelanggaran. Salah satu pelanggarannya yang paling sering terjadi adalah politik uang atau money politics. Politik uang sendiri itu apa sih sebenarnya? Politik uang itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan memberikan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau sembako seperti beras, minyak, gula, bahan makanan, dan janji-janji politik yang sebenarnya tidak memiliki kejelasan hukum dan sulit dipertanggungjawabkan. Tujuan dari politik uang ini jelas, yaitu untuk membeli suara pemilih demi memenangkan kontestasi politik. Dalam konteks ini, demokrasi akhirnya bergeser dari adu gagasan dan visi misi menjadi transaksi antara pemilih dan kandidat. Dalam praktiknya sendiri, politik uang dilakukan dengan berbagai cara. Dua bentuk yang paling sering ditemui adalah yang pertama, pembagian uang menjelang hari pemungutan suara dan mobilisasi massa, di mana pendukung dikumpulkan untuk dengan iming-iming imbalan tertentu. Ada beberapa faktor yang memicu maraknya politik uang. Yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kemiskinan yang membuat sebagian orang terpaksa menerima uang tanpa memikirkan dampaknya. Yang kedua, rendahnya literasi dan kesadaran politik, sehingga politik uang dianggap hal biasa dan tidak bermasalah. Yang ketiga adalah tingginya biaya politik yang mendorong kandidat mencari jalan pintas demi untuk memenangkan kontestasi politik. Dalam pemilu 2024 kemarin, praktik politik uang kembali marak terjadi. Bawaslu mencatat ratusan dugaan kasus politik uang, terutama pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain pembagian uang dan barang, pelanggaran juga melibatkan masalah-masalah netralitas aparatur negara. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi persoalan serius dan sulit diberantas karena lemahnya pengawasan dan pembuktian hukum. Dampak politik uang terhadap demokrasi itu ada banyak. Yang pertama ada merusak integritas demokrasi. Karena pemilu tidak lagi didasarkan pada kualitas calon kandidat, melainkan pada imbalan materi yang diberikan. Kedua, meningkatkan praktik korupsi. Karena pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan modal politik yang diberikan. Yang ketiga, mengikis kepercayaan publik yang membuat masyarakat apatis terhadap politik dan menganggap bahwa politik itu kotor. Yang keempat, memperkuat oligarki. Karena hanya kandidat yang bermodal besar yang memiliki peluang menang. Dalam jangka panjangnya, politik uang bahkan bisa mengancam masa depan demokrasi dan arah pembangunan bangsa. Politik uang harus dicegah secara serius. Beberapa upaya dapat dilakukan, antara lain memperkuat pengawasan Bawaslu, penegakan hukum yang tegas, serta transparansi dana kampanye oleh KPU. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam melaporkan dan menolak politik uang. Pendidikan politik juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat sadar bahwa menerima politik uang justru merugikan mereka sendiri. Peran tokoh agama, media, dan organisasi masyarakat sipil dan generasi muda juga sangat penting dalam membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas. Kesimpulannya, politik uang merupakan ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia. Selama praktik ini masih dianggap lumrah dan fine-fine aja, kualitas demokrasi akan terus mengalami kemunduran. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari politik uang.
Karena pada akhirnya demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika suara rakyat tidak diperjualbelikan. Terima kasih, sekian penjelasan artikel yang saya buat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.